Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai iman kepada Allah sebagai dasar keimanan yang kokoh dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 13 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Sebagaimana yang telah kita tahu bahwa iman berarti yakin, iman berarti percaya. Jadi, iman kepada Allah ialah percaya bahwa adanya Allah dan yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat At-Taghabun ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, artinya, dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar al-Quraisy bin Katsir menjelaskan bahwa the first part of this verse is a message saying of the oneness of God, but the meaning is to command praise, profess the worship of Him alone, and partake of that obedience only to Him. The last part of the scripture explanation is the witness yet to Him. Jadi di sini menjelaskan bahwa dalam kalimat pertama ini dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ini merupakan kalimat penegasan atas keesaan Allah, dan ikhlaskanlah bahwasanya ketaatan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam kalimat yang kedua, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah, itu merupakan bahwasanya kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah harus bertawakal, yaitu menyerahkan segala keputusan dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis, Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku harus mengikat tungganganku terlebih dahulu, kemudian aku percayakan kepada Allah, ataukah aku melepasnya dan percayakan semuanya kepada Allah?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ikatkanlah terlebih dahulu tungganganmu dan percayakan kepadanya." Tawakal di sini bukan berarti kita harus berhenti bekerja. Tawakal di sini yaitu di mana kita harus bersungguh-sungguh. Kita berusaha, kita sudah berusaha, dan kita menyerahkan segala hasilnya kepada Allah. Apapun itu hasilnya, itu adalah yang terbaik menurut Allah, dan itu merupakan yang terbaik juga untuk kita. Keimanan dan ketawakalan ini bisa kita lihat dari suatu kisah, yaitu kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta Ali untuk menggantikannya tidur. Karena pada saat itu ada kaum musyrikin yang ingin berniat membunuh Nabi pada saat Nabi sedang tertidur. Tanpa rasa takut, Ali pun menyetujui dan menerima apa yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi tertidur malam itu, dan saat kaum musyrikin datang masuk menerobos rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dapat menemukan Rasul. Mereka hanya melihat Ali yang sedang tertidur. Lalu kaum yang ingin membunuh Nabi ini berhenti dan tidak melakukan apapun pada Ali. Para ulama berpendapat bahwasanya mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta Ali untuk menggantikannya di tempat tidur? Karena ini merupakan ujian bagi Ali, ujian keimanan bagi Ali dari Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki keyakinan bahwasanya Allah akan menolongnya, Allah akan memberikan kemenangan di atas lawan-lawannya. Adapun 3 poin penting yang bisa kita ambil dari ayat, dari hadis, dan dari kisah tadi. Yang pertama yaitu bahwasanya orang yang percaya kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, dia merupakan orang yang bertawakal. Yang kedua, bertawakal bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan. Yang ketiga, siapa yang percaya kepada Allah, siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan membantunya, Allah akan menolongnya, dan Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Lalu yang kedua ada Quran Surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim
quburihim zurriyatahum wa ashhadahum anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Kami melakukan hal demikian agar hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan, sungguh kami lengah terhadap hal ini. Bagaimana dalam tafsir Quraisy Shihab, pada ayat ini Allah menjelaskan kepada umat manusia mengenai keesaannya melalui bukti-bukti yang terdapat di alam raya. Setelah sebelumnya dijelaskan melalui perantaraan para rasul dan kitab-kitab sucinya. Karena begitu banyak dan jelasnya bukti-bukti keesaan Tuhan di alam raya ini, seakan-akan mereka dihadapi oleh satu pertanyaan yang tak dapat dibantah. Bukankah aku Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami, yang diri kami sendiri mempersaksikanmu. Dengan demikian, hal itu kami lakukan agar di hari kiamat nanti, mereka tak beralasan dengan mengatakan, sesungguhnya kami tidak tahu apa-apa mengenai keesaan Tuhan ini. Dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya siapapun yang kau jumpai dan dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan yakin, maka berikanlah kabar gembira kepadanya akan surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya siapapun yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan yakin, maka ia akan mendapatkan surga. Iman kepada Allah merupakan dasar keimanan yang kokoh. Juga kita bisa lihat dari suatu kisah, yaitu kisah Nabi Ismail alaihissalam, yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Dengan tanpa ragu-ragu, Nabi Ismail alaihissalam menyetujui apa yang telah diperintahkan Allah kepada ayahnya. Dari kisah Nabi Ismail alaihissalam, kita mendapat pelajaran bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Juga Nabi Ismail alaihissalam tidak pernah meragukan, tidak pernah menghakimi, dan tidak pernah mempertanyakan perintah Allah yang dilakukan kepada orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam selalu yakin bahwasanya apa perintah Allah itu adalah baik untuknya. Bisa kita simpulkan bahwasanya sebelum kita terlahir ke dunia, kita telah bersaksi dan meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan kita, Allah Tuhan yang patut disembah. Namun latar belakang orang tua juga yang merupakan faktor lupa atau ingatnya manusia terhadap janjinya kepada Allah. Dikatakan dalam sebuah hadis, setiap anak yang lahir dilahirkan atas fitrah hingga ia fasih berbicara. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Adapun 3 poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya manusia telah berjanji untuk menuhankan Allah. Yang kedua, para nabi dan rasul diutus untuk mengingatkan janji manusia kepada Allah. Yang ketiga, di akhirat tidak ada alasan bagi mereka yang lupa akan janji atas ketuhanan dan keesaannya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.